Hai Tribuners, kembali lagi di Tribun Lampung Podcast Igeli bersama gua Iksan. Gue Kiki, gue Ellen, dan jeng gitu deh. Dan ini dia atlet kebanggaan Bulgaria. Padahal saya dari Bangladesh loh. Oh, dari Bangladesh. Iya benar. Ada siapa sih? Dia siapa sih? Kenalin dong. Kenalan ya. Saya Suci. Apalagi nih Suci? Umur Berapa gitu? Umur saya 28 tahun. Status perlu nggak? Perlu. Nanti aja. Pertanyaan titipan pribadi begitu ya. Siapa tahu. Bang, udah keren belum enggak? Keren. Sih. Ellen baru sekali 2 kali naik sepeda udah mau jadi atlet dia. Udah mau jadi atlet sepeda. Baru sekali 2 kali. Itu juga dijemput ya sama temennya. Enggak, yang terakhir gue gak dijemput. Iya. Ya tapi gue gak bisa bangun ya. Terus besoknya. Iya. Aduh. Tolong lah jangan disebar di sini gitu loh, biar gue kelihatan keren gitu. Ah gitu. Itu punyanya siapa? Punyanya si Mbak Suci. Mbak Suci apa kesibukan sekarang? Kalau sekarang masih ngajar. Kebetulan guru di salah satu SMK swasta di Bandar Lampung. Terus kalau weekend masih ngelatih di ekskul sama di klub. Cuman kalau ekskul sekarang lagi berhenti sih karena masih pandemi kan, jadi anak belum sekolah. Kalau klub baru jalan sekitar 1,5 bulan ini sih setelah pandemi. Gitu. Apa klub apa sih? Namanya Wiling Lampung Inline Skate Club. Gitu. Inline skate itu sama kayak sepatu roda sih, kalau zaman dulu sepatu roda ya taunya gitu inline skate. Cuman bedanya kalau sepatu roda dia 4, yang sih kayak Olga dulu itu kan 4. Kalau sekarang inline skate dia 1 line gitu. Jadi dia 4 roda, cuman di 1 line seperti itu. Wow. Oh iya. Oh jadi kesini ini Mbak Suci ini inline skate. Iya, Oh, kira tadi jual singkong goreng si bapak. Cuma ngapain? Oh. Dengar atlet juga. Mantan atlet. Sempat jadi atlet, cuman sekarang sudah vakum. Mantannya atlet. Bukan gitu. Suka bener. Oh, mantan atlet. Jadi dulu pernah jadi atlet, cuman udah uzur ya. Jadi sudah jompo. Jadi saya melengsarkan diri jadi dari dunia peratletan. Jadi cuman ngelatih aja sampai sekarang. Iya, udah kelihatan sih dari kostumnya nih. Iya. Ini kostum apa nih? Kostum klub atau kostum provinsi? Oh, ngwakilin provinsi dulu ya. Iya. Di cabang apa? Inline skate. Ya iya. Gimana sih? Buset, beneran gue jawab. Ya iyalah, pas cabang inline skate. Iya benar. Oke, jadi inline skate sepatu roda itu apa sih Mbak? Inline skate sepatu roda. Iya beda. Inline skate kalau saya bedanya apa bedanya? Yang tadi kalau sepatu roda dia 4 rodanya. 4 itu kayak mobil, kayak mobil itu kanan kiri. Kalau inline skate dia inline, 1 garis. Jadi 4 gitu. Iya, kayak. Nanti aku tunjukin karena aku bawa sepatu rodanya, ntar aku tunjukin. Oh beda. Jadi kalau nyebut ini nih inline skate, inline skate. Yang kebanyakan orang pakai sekarang itu bocah-bocah gitu di pinggir-pinggir inline jalan skate. itu disebut inline skate. Gitu. Ribet deh. Bahasa Indonesianya apa? Kalau dulu mungkin lebih roller skate kalau dulu bahasanya. Kalau dulu roller skate, sekarang namanya inline skate. Gitu. Iya benar. Beda kan? Tetap Indonesia sepatu roda, semua jenisnya sepatu roda. Iya. Tapi banyak ya Kak, jenis-jenisnya kayak gitu. Banyak sih, terus nanti inline skate dibagi lagi jadi beberapa macam cara bermainnya gitu. Banyak. Itu sejak kapan belajar? Kalau belajar mainnya iseng dari kecil, memang dari kecil suka. Itu dari kecil tuh yang 4 gitu. Yang sepatu roda. Terus 2010. Nih, janjian 4 pakai kelahar motor itu sih. Apalagi sih itu kayaknya mah. Bukan ya? Umur dia ini nih. Gue dulu gitu sih. Umur 80-an. Karena skateboard prasejahtera gak punya kan. Jadi pakai kelahar itu. Enggak ya? Enggak. Kreativitas sekali ya Anda sejak kecil ya. Iya, biasanya gitu. Terus gimana tadi? Terus ya main-main aja kan. Terus mulai kuliah pengen lagi. Cuman kok udah beda ya gitu. Dulu belinya masih versi dulu kan dan belum tahu kalau misalkan sepatu roda itu ternyata banyak jenisnya. Taunya cuman ya itu doang, yang lari-lari doang. Terus main lagi 2010, main nyoba-nyoba doang. Terus 2011 difokusin lagi. Terus tahu mulai buka-buka YouTube kan, tahu ternyata di Indonesia tuh ada
ada jenis pertandingan baru gitu dan otodidak, belajar saya benar-benar otodidak dulu. Terus pas 2013 nyoba pertama kali untuk tanding, iseng doang awalnya iseng doang gitu. Cuman ternyata belum banyak di Indonesia, terus saya mewakili Lampung waktu itu karena perwakilannya belum ada gitu. waktu itu di Lampung gitu. Jadi waktu itu hanya berdua sama teman. Akhirnya kejuaraan terus baru buat klub gitu. Karena waktu itu kan cuma berdua dan senior. Ternyata di kejuaraan itu banyak junior yang kecil gitu. Kan kami nggak punya tuh, kok Lampung nggak ada sih akhirnya buat klub yang tadinya klub ini seharusnya untuk kecil-kecil doang, tapi semakin kesini peminatnya banyak ya gitu. Cuman kalau lebih fokus junior sih. Kalau yang gede-gede biasanya cuma sekedar untuk have fun. Udah Gitu. males juga kayaknya latihan mereka. Iya. Gitu. Jadi kalau jatuh biasanya udah atau cuman sekedar ya have fun aja. Kalau junior memang didikannya biasanya untuk atlet gitu. Lebih giat mereka karena tuntut dari orang tua kan. Gitu sih. Tuh bang, anak lu tuh. Iya ntar lah gue. Oh udah punya anak. Oh ya ampun. Orang ngebongkar ya. Saya kira wajahnya masih bujangan loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketutupan Eh, masker. Tapi jadi cabur untuk inline skate di Indonesia sendiri itu dari tahun berapa sih? Kalau Yang Mbak Suci kalau saya itu kan berbeda. Jadi ada yang dia sudah masuk PON, ada yang belum. Jadi kalau kayak futsal tuh ada yang sepak bola, ada yang futsal kan gitu, ada dua. Nah saya itu yang di futsal, dia kreasi, dia freestyle gitu. apa gimana tuh? Kayak Freestyle gitu. muter-muter kayak yang Jadi kalau tahu ice skating kan mainnya pakai lagu gitu kan. Kami kayak gitu. Gak Gitu. cuma lurus-lurus. Enggak cuma doang lurus ya. lari Muter doang gitu itu dia dia. banyak, dia muter bisa pakai lagu, terus dia ada kayak sliding ngesot gitu pakai gaya. Dia lebih freestyle dan lebih banyak. Makanya anak-anak kecil lebih tertarik. Kalau dia cuma lari kan capek, mereka kurang tertarik gitu. Jadi banyak pertandingan. Wow. Jadi lebih Jarang menantang juga ya. Iya, jadi lebih menantang dan lebih banyak. Gue malah belum pernah lihat tuh pertandingannya. Nah itulah berarti lo Nanti gak gua follow coba. ya. Oh, enggak Langsung. pertandingan freestyle gitu, soalnya di Lampung setahu gue. Sebenarnya di Lampung udah pernah ada. 2014 itu kita tuan rumah untuk se-Indonesia. Karena nyoba untuk memperkenalkan ini loh, kita tuh ada klubnya, terus ada loh pertandingannya, ada loh jenisnya gitu. Cuman memang sampai sekarang pun kayaknya banyak orang yang agak nggak lazim ya sama sepatu roda. Padahal latihannya pun kami di Saburai. Latihan di Saburai loh kami. Cuman banyak orang yang ada ya klubnya gitu. Oh ada ya klubnya, karena memang agak nggak lazim sih sepatu roda itu, jarang kan. Jarang sepatu roda itu sampai sekarang pun. Iya. Tapi enggak juga sih kalau di komplek-komplek gitu, gue sering lihat gitu anak-anak kecil pakai sepatu roda. Pakai doang. Gue pakai doang, dia lagi duduk mau keren-kerenan gitu. Buat foto-foto. Padahal gue nunggu lah itu. Apaan Nunggu jatuh. Ampun. Lucu pasti. Tadi ya, kayak tadi. Tapi beda nggak sih yang di pinggir-pinggir jalan gitu sama ini equipmentnya gitu untuk yang di kejuaraan? Apa aja nih? Dari inline skate-nya. Inline skate-nya Bener kan ya. gua Iya, ngomongnya? benar inline skate-nya. Susah sih. Jadi inline skate itu ada macam-macamnya juga gitu. Ada yang sama sih kayak sepeda kan, ada yang dia biasa, ada yang dia sudah bagus gitu-gitu. Kalau untuk kami ya sama juga gitu. Kalau biasanya anak-anak nih atau yang mau gabung pasti yang biasa dulu dia, karena dia nggak paham kan. Jadi beli di mana aja sebenarnya nggak masalah. Cuman ada yang rodanya yang seret, ada yang nggak seret, dan itu nggak banyak orang paham. Nanti setelah dia masuk klub, dia mulai serius, baru akan dikasih tahu ini loh yang bagus, begini loh nanti harus upgrade-nya begini. Nanti akan naik gitu sih. Tapi Gitu. kalau di Lampung banyak gak sih Kak yang tertarik gitu kan? Kayak gaungnya itu masih yang kurang se-hype sepak bola gitu. Iya benar. Kalau misalkan gitu gimana? Lumayan sih sebenarnya, tapi gini sebenarnya sepatu roda itu nggak terlalu bisa dijangkau sama semua orang kalau dia sudah serius. Kenapa? Karena agak sedikit mahal sebenarnya gitu. Karena kalau udah serius, anak itu akan harus berganti. Jadi kadang tekor di sepatunya itu gitu. Awalnya mungkin hanya sekitar 250 sampai 600. Nanti bisa naik 1 juta, nanti naik lagi, bahkan bisa sampai puluhan juta gitu. Kalau udah serius. Makanya kalau misalkan dianya tidak serius banget, atau harusnya sih kalau misalnya anak itu serius dan kita ada caburnya, harus pemerintah dukung. Harusnya kan. Jadi semua kalangan bisa masuk gitu. Cuman sekarang karena pemerintah kita juga belum
belum terlalu support. Jadi itu semua dari kami, pembiayaan pun kalau tanding pun kami pribadi. Nah gitu. Jadi kalau nggak benar-benar berada, agak kesulitan mengejarnya juga gitu. Makanya sekarang lagi mati-matian bertahun-tahun ngejar untuk bisa disupport sama pemerintah. Karena biar semua anak yang berprestasi dan punya kemampuan bisa ikut kan. Kan kasihan kalau misalnya nih dia punya kemampuan, tapi dia kurang gitu orang tuanya. Sedangkan anak ini bagus. Kan bingung dari klub mungkin bisa bantu, tapi nggak selalu bisa bantu kan. Gitu sih, itu yang jadi kelemahannya sampai sekarang. Tapi banyak ya sebenarnya. Banyak, kalau banyak tuh banyak banget karena menarik karena anak-anak suka yang lari sana lari sini gitu, banyak sih, banyak banget. Tadi ngomongin ban, seret sama licin, lu seneng seret apa yang licin cuy? Apanya sih? Ban tadi. Ya licin lah kan enak ya gue. Enak ya? Iya benar, iya enak benar. Iya. Kenapa ini ada apa? Iya enggak tadi kan. Tadi kan dibilangin gitu. Bannya kalau yang murah itu seret. Iya seret ya dari Kalau plastik. yang ini licin ya. Lu seneng yang mahal ya? Ya. Hmm. Emang lo suka yang murah bang? Kalau Kadang-kadang untuk sih anak enak gua, juga iya, sih. gitu kan, gitu. Kalau untuk anak gue iya gue kasih yang murah gitu kadang. Iya, kadang-kadang ya kalau pemula sih awal gua rasa gua mah pilihnya yang seret cuy. Tapi malah susah nggak nanti kalau misalkan belajar tapi yang Malah susah sih sebenarnya. Malah Gitu, susah. Ya? malah susah. Oh, bukan, soalnya kan kalau licin kan biasanya langsung bablas gitu. Enggak, karena kan itu makanya kan ada triknya. Itulah kenapa sebenarnya agak nggak bisa. Ya Allah, ya kata dulu. Ya kalau seret ya dilicinin juga bisa. Kalau misalnya dianya licin, biasanya itulah gunanya ada di klub gitu. Jadi kan ada teknik-teknik, ada trik-trik tertentu untuk bisa ngejaga keseimbangannya dia gitu. Kalau seret sulit malahan. Sama kayak make sepeda tapi rodanya seret, gimana dong latihannya? Gak jalan kan? Iya gak? Iya kan? Makanya ada trik-triknya kan untuk gimana caranya licin tapi nggak meluncur, nggak bablas gitu. Dilicinin aja kan, bisa dilicinin. Kayak kan, gitu banyak cara sih. pasti kan. Tapi kalau untuk pemula sendiri itu biasanya berapa lama sih Kak dia untuk sampai bisa gitu? Umur berapa dulu? Tergantung. Iya, kalau kayak yang kita yang udah zuhur ini biasanya agak lebih kita yang ini kan udah jompo ya kayaknya. Bapak udah jompo ya Pak ya. Kalau yang udah dewasa tuh biasanya lebih lambat. Kenapa? Karena biasanya keseimbangannya udah mulai jelek ya kan. Kita kan jelek tuh keseimbangan. Terus takut, banyak jerit-jeritnya. Aduh takut gitu. Kalau anak kecil biasanya dia lebih cepat, sama dia jatuh cepet bangun. Kalau kita kan banyak dramanya, jatuh dulu diem, nangis, galau, dengerin lagu, Nangis dulu kalau jatuh. bikin story dulu. Kalau anak kecil lebih cepat. Nangis dia kalau lagi jatuh, apalagi dia berantem kan. Wah, nangis. Enggak ada hubungannya ya. Enggak ada hubungannya ya. Tapi Mbak Suci itu jadi memang awal mulanya pengen ke skate ini memang lihat dari mana? Lihat dari mana atau terinspirasi dari mana gitu? Lupa sih karena zaman kecil nonton Olga kali ya. Lupa juga sih zaman kecil emang udah main gitu. Udah main? Udah main. Udah satu roda gitu. Jadi udah tertarik. Lupa sih. Lupa saya. Lupa ya? Jadi dari kecil. Jadi total udah berapa tahun? Kalau fokusnya mulai dari 2011-an sih kayaknya. Udah fokus ke freestyle ya, udah ngerti gue mau kemana, gue mau main apa, itu 2011. Kalau waktu kecil mungkin udah cuma sekedar keliling-keliling kompleks, keliling-keliling gang-gang, itu aja sih. Itu gimana? Kenapa kok milih freestyle gitu? Apa karena biar bebas gimana atau? Karena freestyle itu banyak macemnya gitu. Kalau yang saya bilang yang masuk pon yang speed itu dia hanya lari berkilo-kilo. 30 kilo, 40 kilo, 60 kilo, dan saya nggak suka yang monoton kayak gitu. Kalau misalkan dia freestyle itu dia banyak, ada yang pakai lagu, ada yang dia kaki satu terus berbelok-belok cepet-cepetan gitu-gitu. Jadi dia lebih banyak jenisnya, dan saya juga jadi banyak nyoba hal-hal baru gitu loh. Kalau dia cuma lari doang kan bosen ya, berkilo-kilo lari doang kan capek yang gitu. Tapi kalau dalam lombanya itu dinilai dari apanya freestyle itu? Jadi banyak, kalau misalkan dia yang ngesot tadi dia ada 4. Klasik slalom, speed slalom, skate cross, sama slide gitu. Jadi 4 itu nanti ada masing-masingnya. Kalau yang speed slalom itu yang kaki satu, jadi ini namanya course. Jadi ini nanti 20, cuman saya nggak bawa 20 biji. Iya, nggak usah. Ini kan 20 biji kan. Jadi dikira. Nah ini nanti dijarakin, ada jaraknya 80 cm. Terus nanti gini kan nih.
Terus ini lewat kan. Nanti saya kaki 1 nanti ngeliatin ini tek 20 siapa yang nyampe ke 22 dia yang Dan menang. itu paling cepat. Dia yang untungnya. cepat. Oh itu Kayak disebut freestyle ya? Itu disebut speed slalom genre freestyle. Oh. Nanti ada lagi yang saya bilang yang nari-nari kayak klasik slalom itu pakai lagu, nanti tergantung dari ketinggian triknya sama keindahannya gitu-gitu. Jadi banyak, makanya saya tertarik sama freestyle karena lebih banyak. Gitu. Gue ngebayangin lurus aja kayak deg-degan gitu gue kan, takut jatuh gitu. Tapi lo pernah lagi nggak sih? begitu ya? Ya sama lah kayak hubungan lu, gak lurus-lurus amat. Kayaknya di sebelah sana yang lebih galau, halo. Lo pernah gak sih Lan, tapi nyobain sepatu roda gitu? Gue pas kecil tuh main sepatu roda, punya aja deh, punya. Terus kayak ke sekolah kan kayaknya keren anak-anak. Kalau gitu gue kan. kecil aja gue gak ke sekolah cuy, gue cuma antar gang. Ke sekolah gue Lu bawa ya? iya, gue sekolahnya kan ada tuh yang bisa di apa ya, rodanya tuh dimasukin kalau misalnya kita pengen pakai sepatunya yang kayak biasa. Terus Oh iya, ya kan, iya. kecil. Iya. Di zaman kecil gue belum ada loh itu. Ada Ya, lo kan Tua banget. ada bang, bener dia Astaga. paling biasanya cuma 2 gitu. Iya. Gue baru tahunya itu Belakangnya. sekarang itu lu udah itu ya? iya, dan tuh kayak keren aja gitu. Gue ngerasa keren gitu diliatin. Lu pengen riak lah ya sama kawan-kawan ya? Ini ya riaknya dari kecil sudah tertanam ya. Iya. Dengan orang-orang punya skill bagus ya, gue skillnya ria itu tadi dari kecil. Kalau gue belum pernah sih. Lo udah pernah Ki? Dulu waktu pas SD sama. Udah pernah disakitin mantan. Dia nanyanya itu bukan ya? Bang, gue menunjukkan gue seumuran sama Kiki. Dia juga udah ada nih. Lu udah punya? Udah punya lagi. Udah pernah? Apa sih? Udah pernah? Gue tuh cuma sebatas punya doang gitu loh. Sama Kalau panjang doang. Maksudnya kayak yang ya kalau Buat ria misalkan juga. kalau misalkan lagi ngumpul sama teman-teman nih, oh ya gue lo punya juga gitu kan. Jadi ya emang kita kayaknya sama-sama pamer deh Lan. Iya lu Skill ria gitu tuh. Oke, kita keren. kayaknya cuman gue aja yang gak punya sepatu roda ya. Emang dulu tapi tahu teman-teman gue main juga sih. Cuman gue aja enggak. Kasihan Kan ya. tadi pakai yang itu tadi bang. Iya, lebih klaher cuy. Makanya mainnya skateboard. Tapi Oke. Mbak Suci di Wheeling sendiri sekarang anggotanya berapa sih? Kalau healing, kalau latihannya doang biasanya 30, 35. Cuman kalau anggotanya sampai ratusan sih. Cuma kan nggak semuanya aktif, terus bergantian gitu. Misalnya, karena anak kecil itu tergantung sama mamanya kondangan dia kagak ikut, ya kan, emaknya ngelahirin dia kagak ikut, bapaknya sunat lagi dia kagak ikut, ya kan, karena mereka dijemput antar jemput biasanya, bahkan ada beberapa anak yang dia tuh ditungguin gitu sama mama papanya gitu, jadi nggak semua bareng kadang-kadang, cuma kalau latihan biasanya 30, 35, 40 gitu-gitu sih, rame. Lumayan banyak Dan kan 30. ya iya, Cuma rame. rame. Makanya Berarti sesabura peminat itu. banyak banget ya? Banyak. Cuman kadang nggak banyak orang yang minat tapi nggak tahu klubnya di mana, nggak tahu latihan di mana, itu yang sayang sebenarnya. Sekarang selain Wheeling banyak juga nggak? Atau Ada cuma Wheeling? tapi ada di Metro tapi nggak banyak aktif sih sekarang. Sekarang cuma di Bandar Lampung, Di Bandar Lampung iya yang Pemegang aksis. berarti boy. Banyak duitnya nih cuy. Nggak ada saingan. Pikirannya lu kesana gitu. Iya ya. Gua juga Dia sangat realistis loh juga orangnya. buat sekolah lah ada SPP gitu per bulan. Nanti namanya apa? Gue kasih nama Iksan Club. Weh. Sumpah. Kayaknya sih gak ada yang minat deh. Baru berdiri aja pendirinya aja suruh berdiri pakai sepatu coba dulu kan ya kan. Kayaknya Anda langsung jatuh gitu. Iya. Jadi ratusan 30 anak. Udah ada yang prestasi belum di dunia internasional ataupun Banyak dunia sih. akhirat? Ya Allah. Kalau akhirat belum sih. Sebentar lagi saya mungkin yang bersama. ngeri amat. Ya Allah. Gue juga agak Astagfirullahaladzim. takut ya kan. Bayi, ya Ada Allah. nggak? Kalau internasional udah ada. ASEAN udah ada. Gitu. Banyak sih. Kalau prestasi banyak. Itu bocah apa? Bocah. Wow. Yang lebih berprestasi justru junior. Makanya saya bilang yang lebih fokus justru junior bukan senior. Oh. Kalau dari saya dari klubnya gitu. Oke, itu yang udah juara itu dia masuk ke kategori apa dia? Freestyle kah? Freestyle. Freestyle? Junior Cina ke China dia. Hmm. Cina terus pernah juga ke kemarin itu
di Singapura gitu. Cuman ya itu pribadi, saya bilang. Sayang kan? Dia disupport tapi support sekolah. Saya bilang yang tadi saya bilang dia ada ekskul. Jadi salah satu ekskul dia adalah anggota salah satu ekskul sepatu roda gitu. Jadi sekolah itu yang support dia. Kalau dari pemerintah enggak. Makanya sayang banget kan. Padahal kita membanggakan membawa harumnya bukan cuma Lampung loh, tapi Indonesia gitu. Iya boy. Wow. Sulit. Ternyata ada freestyle ya. Iya. Tapi kalau pribadi kayaknya gue mundur sih. Iya sih. Makanya saya bilang tadi kalau misalkan orang tuanya nggak bener-bener menyisakan uang khusus, ya udah kan bingung juga kan gitu. Itu yang sebenarnya sana sini kita cari sponsor. Kayak kemarin tuh ada salah satu baju lokal udah sponsorin, salah satu produk apa beberapa. Cuman emang lebih ke yang swasta-swasta gitu. Kalau dari pemerintah enggak gitu. Itu sih brand-brand konveksi biasanya gitu yang support yang gitu-gitu. Wow. Sayang banget ya berarti ya. Sayang banget sebenarnya. Dari Juni. Padahal dari Bengkulu, kota-kota lain tuh udah sangat support. Sampai lapangan dibuatin, segala macam dibuatin gitu. Kami dibuatin lapangan, tapi malah dari yang sekolah itu, saya bilang itu, sekolah itu yang ngebuat khusus sepatu roda, lapangan sepatu roda. Yang di Taman Gajah itu bukan ya? Bukan, Itu skate ya? skate. Nggak bisa? Oh, iya ya. Latihan Nggak di bisa. Sebenarnya bisa, tapi banyak pedagang-pedagang apa sih mancing-mancing itu loh, tau gak sih? Mancing-mancing, nanti ada barongsai. Nanti, iya beneran nanti ada ini apa namanya, apa main-main mobil-mobilan itu loh, becak-becakan gitu. Jadi Malah anak-anaknya malah pengen. iya, nanti dia gini ngeliatin, jadi nggak fokus gitu. Lebih susah ya. Iya, matanya jadi nggak fokus terus bertabrakan sekali mau marah tempat umum, mau marah sama siapa saya kan. Jadi makanya lebih ke saburai aja. Memang sih lebih kasar ya, karena aspal kan. Cuman biar fokus aja anaknya gitu sih. Mbak Suci pertama kali kalau ada orang anak murid baru datang gitu, yang diajarin apa sih? Berdiri. Kalau dia sudah bisa berdiri, dia sudah bisa berjalan. Gimana caranya dia jatuh tapi tidak cedera parah? Karena banyak kan cedera parah. Jadi harus jatuh Itu, dulu ya. iya harus jatuh. Oh, temen saya Makanya tadi. sabar ya. Jatuh tuh nggak apa-apa. Baik. Nih, Sebuah awal yang baik tuh nggak apa-apa jatuh dulu. Yang kuat. Dia kalau jatuh bener-bener down banget ya. Jangan. sampai nangis. Nangis gitu, sembab mata tuh. Jatuhnya jatuh apapun gitu. Terus lanjut. Makanya anak-anak kecil itu, makanya banyak kan yang bilang, nanti patah tangan gitu. Nggak mungkin kalau tahu triknya. Makanya bahaya kalau misalkan anak itu main sendiri gitu, karena ada trik jatuh. Sama Apa sih tuh kayak trik bela jatuhnya? diri, Gimana? sama kayak bela diri kan. Ada trik kan supaya dia tidak terlalu cedera. Sama, jadi duduk berdiri itu dia nggak bisa tegak. Dia harus sedikit bungkuk. Kenapa? Kalau kita berdiri nih, kalau jatuhnya, aduh ya ampun. Enggak, Kan? terus. Ya kan kalau dia jatuh nih, saya praktekin nih. Kalau Ini di misalnya kita Spotify berdiri, nggak bisa lihat jadi. kita berdiri nih ya. Kita misalnya berdiri, kita jatuh ke belakang, kita pasti tangannya gini, otomatis. Oh, Gini gitu. nggak? Otomatis kan? Ini itu dia nggak ngeper, ini yang buat patah. Tak. Oh. Tapi kalau ke depan kan dia ngeper. Oh, jadi kalau jatuh harusnya gitu. Jatuh dia harus ke depan, dia nggak bisa ke belakang. Ini Nggak boleh. untuk Tips, jatuh. iya, tips untuk jatuh jangan pernah ke belakang, ke masa lalu jangan. Ke depan aja sis. Jadi kalau jatuh itu harus ke depan ya? Iya ke depan gitu, ke depan gini. Karena kalau gini kan dia nggak ngeper, ini yang sering patah. Itu yang bahaya. Itu yang orang lain nggak pahami. Untung tadi kawan kita aman ya. Oh iya, gitu. Udah rusak tapi kayaknya. Gitu. Oh. Mari kita jatuh ke depan. Jatuhnya ke depan. Jatuhnya ke depan, jangan ke belakang. Itu bahaya. Tapi kalau tapi kan itu kan refleks sih. Maksudnya itu harus dilatih. harus dilatih. Jadi ya. dikit-dikit bungkuk, makanya jalannya nggak Oh, bisa jadi gini, awal-awal nggak bisa kayak dilatih. kita, nggak bisa jalan kayak model. Oh iya, nggak bisa, makanya jalannya harus begini. Tapi kalau situ udah jago banget, ya kan, Oh, gua boleh. Aku goda. Udah lompat, jalannya ambil kayang, boleh. Sambil jumawa. Pokoknya harus gini terus. Gue kira Ya awal Allah, gila banget doi. Dia baru nunduk mulu gitu. gue kira awal-awal jatuhnya memang dijatuhin gitu belajarnya. Jatuh. Kayak gitu. Jatuh. Aduh. Ini apa tadi Ihsan Club udah nggak cocok, nggak worth it banget, tolong banget ini jangan di. Oh biarin aja, biarin gitu. aja. Wah, Ya, sip. apalagi ada trik apa lagi? Terus trik jatuh, terus berjalan berbelok, ngerem. Makanya kalau sepatu roda yang sudah yang bagus dalam arti sudah untuk yang pro ya, bukan untuk sekedar main, itu dia tidak ada rem, karena remnya pakai teknik. Apa tuh? Gimana? Tekniknya adalah Jatuh. menjatuhkan diri. Dia berhenti jadinya kan. Dia ada trik tertentu gitu. Kalau misalkan yang sepatu roda yang
biasanya ada rem di belakang gitu. Iya kan? Bayangin kalau misalnya lu ngerem, kalau dalam keadaan kebut ke belakang, ngejedak dong ke belakang. Oh iya. Iya kan? Iya bener juga. Nggak bisa. Caranya pindah depan. Enggak. Enggak, ada Oh, caranya. gimana dong? Terus si Bapak, tolong Iksan Club. Oh, Iya. Ya terus gimana? gitu. Jadi ada caranya gitu. Kakinya akan dibuat seperti gimana ya caranya? Gimana sih Ya caranya? udah di gini aja Kayak gini. gini. Tangannya. Kakinya yang satunya gini, jadi Oh, imiknya. Oh, jadi kakinya gini ya. T, bentuknya T. Gitu. Kayak harus gini ya. Kenapa? Ya, Iya, gitu. iya. Iya, ya ampun. Gue mau ketawa terus. Kasih dulu. Iya. Dia Kiki nanti mau belajar juga ya? Nggak belajar loh. Belajar. jatuh. Belajar jatuh. Enggak, gue bayangin aja. Isan. Kok itu lagi nih Mas? Ya doakan saja Iya, kalau ada apa-apa. rezeki gue buat nanti gue treatment semuanya anak-anak gue. Apa menyebabkan cedera Nanti gue ini gue kirim latihan di Eropa semua. Amin ya Allah. Mimpi. Kayaknya nggak kepikiran di otak gue seperti apa. Tapi mempelajari ininya nggak sih filosofi aslinya dari mana sih nih olahraga? Dari Inggris sih. Dari Inggris. Cuman kalau menurut saya udah Inggris terus naik kemana ke Perancis. Sekarang malah yang tenar banget ya, itu dari Perancis. Karena pendirinya untuk futsal ini, untuk cabang ini, jadi orang Perancis gitu. Itu awalnya gimana dia? Bosan jadi dia berantem. Aduh, saya belum nanya lagi Bapak. Nggak sih, iseng awalnya mungkin ya. Mungkin awalnya iseng. Terus pabriknya pun yang terkenal. Ih, kenapa sih ibu ya Allah. Takut sama Aduh, terus. bahagia banget loh dia. Terus gitu, jadi pabriknya pun di sana, ambasadornya di sana sih, orang Prancis gitu. itu. Ini ada Ada, sepatu gue nih. oh iya, Ini Iksan sepatu Club. keseharian gue. Iksan Club. Ini sepatu keseharian gue Iya, kalau benar, gue benar. tiap hari ke kantor. Gitu. Jadi kalau dulu ada istilah bike to work, gue inline skate to work. Skate to work. Skate to work. Skate to work. Yes. Inline skate to work nih. Gue bawa nih. Oh. coba nih. Nggak muat beneran nggak nih di mulut lo? patah nggak nih? Muat. Enggak sih, ini tuh kuat sih sampai karena ini kan udah karbon, Ini ini karbon. karbon. Ini Karbon. karbon. Tuh, keras kan? Tuh. Ini berapa duit nih? Wow. 8 8.000. juta. Iya, 8 juta, 8 Gue juta. nggak 8 juta. 8 juta. Oh. Coba ge bang. Katanya punya lo, dia nanya berapa harganya, bagaimana? Kayak gini. Kan ini udah banyak diganti sih. Tuh nih. Ada yang lebih mahal gak? Ada. Berapa miliar? Enggak gini. Jadi kalau modifikasi. Nah, ada modifikasi kan. Misalkan ininya modif gitu-gitu. Dia udah banyak modifikasinya. Apa? Buat apa? Jadi tergantung kayak misalkan kalau gua kan memang dulu atletnya ini kenapa sih si ibu? Enggak tahu. Pindah ya. Udah biarin aja. Jadi kalau misalkan kalau gua kan memang salam gitu yang tadi kebut itu. Kalau gua di situ, kalau misalkan dianya yang nge-slide dia akan berbeda lagi. Biasanya ada tambahan apa. Jadi mempermudah dia untuk ngambil trik gitu sih. Beda-beda. 500 deh ini 500. Ya, 500 deh. 3,5. 3,5. Oh, mahal banget cuy, 8 juta. Nah kan? Ya kan enggak semua, maksud gua enggak langsung segini juga, gua juga. Oh, ini gitu. di-upgrade ya? Awalnya Awalnya gua enggak gitu. Awalnya gua belum. Kalau misalkan kayak sekarang gua speed slalom atau sekarang gua cuman sekedar ngelatih ya udah biasa-biasa. Kalau aja sih, gitu. ini buat apa nih? Kenapa? Ini yang di Spotify Ini pasti untuk nggak ngeliat ya, tapi ini gue lagi pegang sepatu roda harga 8 juta, ini gemeteran cuy. Takut rusak dikit. Enggak sih, ini udah lecet kan tuh. Tuh lecet. Iya, bukan gua. Ini kayaknya kawan kita tadi nih. Oh iya bener Kawan kayak kita tadi ya. Aduh, gak rugi ini harus. Jadi ini buat apa nih? Kalau ini untuk speed slalom. Karena gini, coba kita gini ya. Tuh, dia depan dan belakangnya nggak kena tahu. Coba putar roda depannya. Oh Nah, kan? iya. Nah, Yang belakang ya? nggak kan? Ya ampun, supaya kita kayak mainan apa? Enggak. Nggak sih? Jadi ini kalau misalkan dia speed slalom dia banana, rodanya itu adalah dia seperti pisang, dia gini. Oh. Dia depan belakangnya nggak kena. Terus kenapa ini dia gompel? Dia beda kan nih. Ini kan agak gompel tuh, agak nggak rata. Tuh. Karena dia nge-slide dia seret gitu. Dia dipakai nge-slide gitu. Yang ngeset tadi tuh kan? Iya nge-slide tadi itu. Jadi Makanya ini untuk freestyle ya? dia tuh freestyle bisa kayak gitu sih. Kalau yang untuk speed? Kalau yang speed tuh dia yang roda besar-besar itu loh. Oh iya, gue Yang pernah lihat itu. Gede banget, nah itu yang untuk pon.
Oh kalau di PON kita belum ada yang untuk cabang freestyle. Freestyle belum. Harusnya 2020 ini harusnya ada Ya. di Papua. Cuma Lampung tidak mengirim. Alhamdulillah. Wow. Wih, sayang banget ya. Sayang banget. Karena jauh juga kan, karena dia masih uji coba. Terus Jadi ntar kalau ada freestyle turun lagi berarti dong. belum tahu deh. Udah uzur ya. Biar aja anak-anak aja lah. Tapi Kan biasanya ada kategorinya dong. Ada kategori. Ada penerus nggak sekarang? Ada penerus dan sudah senior. Dari dia dulu TK, sekarang dia sudah yot. Yot itu udah remaja. Jadi junior, yot, senior. Senior itu udah 17 tahun ke atas. Jadi anak itu dari umur 5 tahun, sekarang dia sudah 13 tahun. 8 tahun. Itu udah masuk kategori Yot, dia kenanya yot gitu. Oh. Dan saya sudah ada yang senior juga karena dulu dia masuknya kelas 4 atau kelas 5 SD. Sekarang dia udah masuk senior. Jadi dia sudah membantu saya melatih. Jadi dari dia dilatih, dilatih, jadi sekarang jadi pelatih. Emang saya sekarang udah banyak sistemnya aja sih gimana ngeliatin gitu. Enggak terlalu banyak ikut campur. Paling yang terkecil karena kan kalau yang kan anak-anak tuh banyak yang umurnya beda-beda kan. Jadi membedakannya adalah kami itu membedakannya bukan berdasarkan umur, tapi berdasarkan kemampuannya. Jadi misalkan Abang Iksan ini yang punya klub ini nanti masuk Willing, kemungkinan sih nggak bisa jadi senior, tapi jadinya junior bareng sama yang kecil-kecil. Karena kemampuannya kan disamakan gitu. Asik lah kalau bareng sama junior. Gue paling gedean diri. Gitu. Jadi makanya, anak lo, Bang. tapi kalau misalkan yang senior dalam arti 17 tahun ke atas, tidak akan disamakan dengan umur yang kecil-kecil. Jadi kalau misalkan dia umur 5 tahun sampai 15 tahun itu akan dipisah-pisahkan berdasarkan kemampuan. Makanya treatmentnya kan beda-beda. Karena ada yang umur 5 tahun dia udah jago banget kan. Ada yang dia umur 8 tahun dia masih merangkak. Nah kan beda-beda ya kan gitu. Makanya pelatihnya juga nggak cuma bisa main sepatu roda. Tapi ngertiin karena anak-anak tuh mood kan. Yang dia didorong temennya lah. Yang dia jalan dikasih tahu dia nggak mau ngerti lah. Namanya anak kecil gitu. Jadi emang yang sulit adalah ngomongnya itu gitu. Moodnya belum lagi kalau dia ngelatih dia, kalau misalnya dia kalah dia nggak ngambek kan itu kan dilatih gitu. Jadi bagus sih sebenarnya kalau anak-anak itu ikut klub bukan cuma sepatu roda, kalau ikut yang olahraga menurut saya bagus karena melatih dia menjadi sportif. Nah, karena banyak anak yang ternyata itu nggak sportif, mungkin di keluarganya terbiasa diiyakan mau dia, jadi dia berlatih di situ kan, gitu sih. Ya anaknya masuk Willing yuk. Siap. Ya nggak usah buat Gratis klub ya? baru. Gratis ya. Boleh. Gratis ya? Bisa dater. Tapi- Penawar ya, apapun yang terjadi Bapak. Tapi kemarin tadi sempat cerita katanya Mbak Suci ini ke kuliah, ke kampus naik ini ya? Zaman kuliah dulu. Tiap hari tuh? Enggak tiap hari sih, kalau misalkan udah telat banget dan saya harus buru-buru. Baru naik ini? Jalan. Pencet. Oh, gue Kan enggak, maksud gue kalau misalkan gue buru-buru kan enggak ke Uber tuh kalau gue lari, mending gue pakai sepatu roda. Atau kalau misalkan gue nih, kan gue kuliahnya di Unila, gue di Kampung Baru, gue harus ke ini dulu tuh ke BNI misalkan, atau gue mau pengen jadi petisan tuh di depan gitu. Agak jauh. Jauh kan kalau naik Gojek dari berapa kan, ya udah gue naik sepatu roda gitu. Jadi kalau misalkan masih bisa dijangkau, ini pakai itu gitu. Diliatin orang-orang nggak Kak? Diliatin, apalagi dulu ya. liatin. Kalau dulu kan masih belum ya. Jadi Emang sekarang ada? Banyak? Masih ada tah? kalau nggak tahu kalau misalnya ke kampusnya, cuman kalau zaman dulu kan masih Masih jarang. aneh aja gitu diliatin terus sama orang diliatin gitu. Iya. Gitu. Mbak Suci tuh. Tapi Pas ke Kakak kampus, ini nggak sih, Kak? pakai ini, Mm-mm. pas ke dosen pakai ini, tidur aja sendiri ya. Sampai pulang ke kosan lupa. Waduh. Kampung Baru Jati gimana? Yang di seberang rel apa bukan? Aduh, ini Bukan, saya bukan. Ini kenapa nanya ini? bukan. Gue Oh iya, jadi penasaran gimana cara dia ngelewatin ngeloncatin. Sebenarnya kalau ngeliat rel pun bisa gini. Kalau misalkan kan kami juga bisa ngeliatin tangga. Kebayang nggak gimana? Nggak mungkin kan lompat. Nggak, ya kalau misalnya yang beberapa orang yang memang dia gendernya lompat, kalau saya bukan gender yang melompat. Ada beberapa orang yang dia lompat. Kalau saya nggak bisa di lompatan. Dilompat. Jadi caranya ada tekniknya. Kalau misalnya dia melewati jalan jelek, melewati tanjakan, melewati, dia ada triknya. Makanya Ada masuk ke triknya. Willing Club. Iya. Atau ke Iksan Club. kayaknya nggak Isan Club. Gitu. Itu cedera seumur hidup. Sumpah.
Mana kita masih Ini muda. berat loh Bang. Berat boy. Iya kan, 8 berat kan? juta. Ya berat sih 8 juta. Megang aja langsung gue langsung berat megang duitnya. Apalagi lu megang barang Tapi kan beginian. kalau orang mau jadi pemula kan gak kudu yang 8 juta banget ya kan Kak? Iya. Kayak di awalnya Iya. gitu. Yang kelar gue nanti gue ikut boleh nggak yang pakai kelar? Itu juga kalau nggak di endorse saya nggak beli sih, mending saya beli mas kawin. Aduh. Bener, iya nggak sih? Itu di endorse aja, kalau nggak Enggak. mohon maaf. Nanti gue kalau masuk gue pakai yang model kelar gitu diterima nggak? Diterima. Kami menerima Terus segala diisi. jenis sih, segala Lapang jenis. dada ya. Dengan lapang Oh, dada. ada. Terima Terima beginian sih. gitu. Nanti gue masih banyak gue kelar di rumah. Mau gue Boleh, pakai boleh. ke sepatu gue inilah bisa lah. Sepatu Bisa, gua bisa. pakai kelar. Ya Allah Tuhan, ya Allah Tuhan. Oke, buat Mbak Suci mungkin ada pesan-pesan terakhir? Ya Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya di Beneran, podcast ini, di podcast ini ada ini enggak ada apa gitu yang mau disampaikan sama Mbak Suci? Untuk teman-teman yang pingin main sepatu roda, karena banyak beberapa orang yang nanya, suka nanya, susah nggak sih gitu, belinya di mana gitu, Kayak latihan di mana? latihannya di mana gitu. Terus kalau misal umur berapa gitu, datang aja dulu, bisa hubungin gua, bisa hubungin Willing, bisa hubungin Instagramnya juga @willinglampung atau gua @suciaproditi. Nanti bakal dikasih tahu juga kalau misalnya belum punya sepatu roda, biasanya akan dipinjemin dulu. Asik. Gitu, bisa ada. Gak ada yang ukuran lo kan itu. Emang mau? Enggak tahu. Udah masuk iklan aja deh, Iksan Club. Gitu. Jadi bisa dipinjemin dulu. Mereka gimana? Pokoknya bisa datang aja dulu. Pasti diajak ngobrol, pasti dikabarin, pasti dikasih tahu lah pokoknya. Jadi jangan takut, nanti gede-gede malu dong yang sama yang kecil-kecil itu. Yang gede-gede biasanya gitu, malu sama yang kecil-kecil. Padahal orang tuh nggak peduli tahu. Iya. Bener, kalau lu jatuh tuh orang tuh nggak peduli lu aja. Bisa berusin badan enggak? Kalau menurut saya malah lebih cepet ini untuk diet. Oh iya? Karena keringetan. Tadi teman kita ada kan yang baru 1 menit udah keringetan banget kan? Ada kan teman tadi? Itu mau kayaknya karena Takut. memang derita dia juga sih. Kayaknya dia deg-degan sampai keringetan gitu. Gue nyobain. Oh. Lebih cepet sih. Jadi kayak jogging enak pakai ini sih menurut gua. Lebih cepet. Daripada jogging lebih ini. Kalau gue sih lebih cepet ini. Ini sama tau. Jadi orang mikir emang naik sepatu roda tuh nggak keringetan. Iya, Sama harusnya kan lebih karena dia menggunakan alat harusnya lebih. Enggak. sama kayak lu berpikir emang naik kuda nggak olahraga? Oh iya, heeh. Olahraga juga naik kuda. Kuda, iya. Gitu. Cuman nggak terpikir aja karena belum nyoba aja di kaki. Sama kayak skateboard. Bukan olahraga kita mikirnya orang naik. Iya, Enggak, iya. olahraga tetap. Olahraga ya. Ya nanti deh Tetap. coba. Kapan-kapan gua. Boleh, silakan bermain. Ya udah nih 500 Hari ya. Sabtu, hari Sabtu. Datang aja. Buat tribuners nih yang kalau mau main inline skate. Bener kan omongan gua? Ribet ya. makan ini. Jadi sepatu roda, pengen main sepatu roda. Itu langsung aja ke Saburai ya. Iya, Setiap hari Sabtu Minggu ya. setiap 1 minggu. Setiap Sabtu Minggu itu latihannya emang seminggu sekali atau Seminggu, Dua Sabtu, kali. Minggu. Minggu itu 2 hari. Gua kira Sabtu tuh cuman perkenalan gitu, ceng-cengin cewek-cewek. Sabtu Kalau Minggu ini- 2 kali, 2 kali, 2 kali biasanya. Terus kalau Minggu pagi biasanya ada fisik sebentar. Jadi ada permainan fisik sebentar baru nanti pakai sepatu roda. Itu Oke, sih. nanti gue mau coba daftar, tapi gue mau yang langsung bagian tersulit. Wah, Boleh. Apa itu bagian tersulit? Gue pokoknya mau Boleh. kaget gue tersengang-sengang. langsung mau gue tunjukin kalau orang berdua. Bagi Kiki yang tersulit itu adalah melupakan dia. Iya. Ingat kalau jatuh kemana? Depan. Jatuh ke depan, Gi. Depan, Oke, jatuh oke, ke oke. Ini terima kasih nih buat Mbak Suci. Sama-sama teman-teman. Datang ke Tribun Lampung. Terima kasih buat Mbak Suci. Sama. Ditunggu loh. Beneran. Insya Allah. Datang aja langsung. Iya. Buat Nanti nonton kayaknya gue Maya. ikutlah. Takut. Kalau bawa adek, bawa pacar, mantan pacar, mantan gebetan boleh. Bos lingkungan juga boleh. Boleh, boleh. Mau ngetes gebetan gitu. Iya. Kalau mau jadian sama aku kamu harus bisa dulu gitu. Iya, lu boleh. datang Gi. Terus lu jogrokin mantannya, pecah pala, nggak sengaja. Kalau lu punya dendam-dendam tertentu sama mantan nih kan, gue Iya, tahu nih, iya, dia iya. traveling dalam kepalanya nih. Tawa gitu. Oh mantan gue nih yang si Adi nih dia bilang, besok gue telepon sepatu roda nih. Gitu. Tuh, Len, ikut. Lagi Lu kan kemarin naik, lu mendingan daripada sepedahan, inline skate aja. Lu kan berasa sehari 2 hari udah kayak atlet. Nah, di sini lu coba sehari 2 hari. Pelatih sih kayaknya langsung 3 hari aja. Wow. Saya jadikan pelatih. Dia Boleh. cuma bisa marah-marahin aja dia. Gak bisa ngatiarin, cuma bisa marah-marahin aja.
Oke, Tribuners, jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di Spotify. Ya, jangan lupa juga buat tontonin live streaming kita setiap hari dari jam 1:30 siang sampai dengan 4 sore di akun Facebook Tribun Lampung. Atau bisa juga diakses di bit.ly/Tribun TV Lampung. Kita live streaming setiap hari. Dan untuk Tribuners juga jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak sekali berita-berita terupdate dari peristiwa-peristiwa terkini. Ya, Mbak Suci ada punya Instagram? Instagram. Suci Aproditi, SUCI Itu nama lengkapnya? Itu nama lengkap saya. Aproditi. Keren ya. Iya. Anak kompleks sih, itu anak kompleks. Lo anak apa? Kalau Kiki mah anak gang tuh. Yang biasanya anak-anak sering dibawa bedak-bedak cemong gitu. Gitu. Sore-sore itu ya. Udah. Benar, sampai jumpa di Tribun Lampung Podcast berikutnya.